Ya tadi si Ami nelfon, terus HP-nya mati. Kok jadi misterius kayak gini sih? Lahir tanggal 13 bulan 6. Beda beberapa bulan nih sama Ami. Wafatnya juga tanggal 13 bulan 6. Jadi anak ibu udah meninggal. Kita mau dibawa. Jadi anakku punya teman. Pasti nanti mereka bermain-main. Dek, bangun dek. Dek, Ami. Ami bangun dek. Ami. Ya Allah gimana ini Dion? Ami sadar Ami. Astaga Ami. Kamu nggak apa-apa sayang? Ami, napas kamu gimana? Kamu sesak nggak? Ami nggak apa-apa Tante. Tadi untungnya dia nggak ditimbun sama tanah, jadi nggak ada tanah yang masuk ke pernafasannya. Kamu bisa lihat kan kakak kamu sayang banget kan sama kamu, iya kan? Makanya jangan sering berantem dong, ya? Kenapa tuh ikan-ikannya? Aneh, mereka kayak minta diikutin. Yaudah, kita ikutin mereka aja yuk. Maya, tadi kita ikutin segerombol ikan dan mereka suruh kita ngambil 3 kerang gelang ini. Itu maksudnya apa ya? Gelang ini adalah milik ketiga duyung sebelum kalian. Mereka sudah hilang. Dan melalui gelang ini, dia juga bisa mendatangkan petunjuk melalui mimpi. Dan memang Ratu Duyung akan selalu memiliki 3 duyung. Jadi, gelang ini akan diberikan sama kalian. Dan kenapa kalian menemukan gelang ini? Karena kalian hampir menyelesaikan tahap 1, yaitu 100 kebaikan. Dan selanjutnya kalian akan dibimbing ke tahap kedua. Tapi tahap kedua itu akan lebih bahaya dan lebih berat. Kalian sanggup? Iya, Bu. Oke anak-anak, besok kita akan study tour ke Jawa Barat. Jadi kalian harus persiapkan semua bawaan kalian, jangan sampai ada yang ketinggalan. Siapkan diri kalian ya semuanya.
kita sudah sampai pada tempat tujuan. Jangan lupa sama barang-barang yang kalian bawa. Ya? Selamat datang di desa kami. Iya, oke Pak. Terima kasih. Nah, ini kamar kalian. Silahkan masuk. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Permisi. Tolong saya. Tolong saya. Guys, Raya, Astrid, Ray, bangun dong. Guys, bangun. Aduh, kenapa sih? Dah, lu kenapa sih panik kayak gitu? Tadi guys, dah gelang mau nyala. Guys, mungkin ada petunjuk selanjutnya nih. Udah lu mimpi apa? Oh iya, tadi gue mimpi ada penari datang ke kamar kita. Dia pakai selendang orange. Terus dia minta tolong. Serius loh? Iya, serius. Itu mimpi tapi kayak nyata. Terus dia muncul di situ tuh, cermin itu. Horor banget sih. Guys, mungkin ini misi selanjutnya yang harus kita kerjain. Memang benar tentang sosok penari itu. Sosok itu penari ronggeng. Dia memang sering mendatangi tamu yang menginap di sini. Itulah yang membuat penginapan saya jadi kurang laku. Mereka semua jadi ketakutan. Jadi itu nyata. Bu, ada apa? Tadi aku mimpi didatangi sama penari ronggeng. Terus dia nangis-nangis sambil minta tolong. Iya, dan kata bapak pemilik penginapan itu emang benar. Sosok penari itu emang suka mendatangi tamu yang nginap. Iya Bu, dan abis itu gelang ini nyala. Kalau ibu rasa ini adalah bagian dari misi kalian. Kalian harus menuntaskan misteri ini. Itu tugas kalian. Katanya di sini. Juga. Lo kenapa? Yuk. Nah, santai aja. Lo gak apa-apa kok. Enggak, gua panggil guru ya. Lo ke dokter lo ya? Enggak. Udah biasa kok. Maaf lo. Ya, santai aja. Dengar suara nggak? Kayak gending Jawa ya? Oh iya. Kok ada suara gending Jawa sih? Malam-malam gini lagi. Tapi lo gak apa-apa? Iya,
Iya, santai aja. Cek yuk. Yaudah. Serius lo? Yoi. Guys. Dengar nggak? Kayak suara gending ya? Masa malam-malam ada suara gending? Nih, Iya, aneh banget. Cek yuk. ini. Hai guys. Dari sini guys. Mas Boy. Azrit. Kalian mau ngapain kesini? Kalian dengar gending itu juga ya? Kalian denger juga? Iya, makanya kita di sini. Kita cek ya. Yuk. Gue harus aduin mereka ke guru biar tau rasa. Kenapa tuh? Benar itu pakai selendang warna orange. Terus dia minta tolong kan? Sama kayak di mimpi gue. Kamu mimpi didatengin penari? Iya. Kata pemilik penginapan, dia bilang penari itu suka datang ke sini. Dan dia suka nginap di penginapan ini. Guys, udah selesai tuh. Dia narinya, kita samarin yuk. Yuk. Ngapain kalian malam-malam di sini? Kalian nggak tahu bagaimana desa ini. Sekarang kalian kembali ke penginapan kalian. Cepat! Selamat malam. Perkenalkan, saya Wiryo, pemimpin Ronggeng di sini. Maaf Pak, kita tadi cuman dengar ada suara gending ya. Makanya kita penasaran terus kita datang ke sini. Dah, mendingan kalau mau cari tanaman rambat, ya ke hutan lah. Kalau di sini susah. Ya. Iya juga sih. Jadi, itu kan benernya semalam. Iya bener juga. Sebenarnya yuk. Mbak, maaf, kenalin. Nama saya Indah. Rahayu. Dilan. Ya, kita siswa dari Jakarta lagi ada penelitian di desa ini. Maaf, Mbak, mau nanya. Kayaknya aku kenal deh sama selendang itu. Terus waktu semalam Mbak nari,
kayaknya narinya nggak terkendali karena pakai selendang itu. Kenapa ya, Mbak? Oh, selendang ini. Selendang ini adalah selendangnya Sri. Sri itu adalah penari ronggeng yang sangat cantik dan berbakat dulu. Tapi dia meninggal hanyut di kali ini. Selendang ini dipercaya setiap penari yang menggunakan selendang ini akan terlihat lebih molek dan lebih cantik. Setiap saya menari memakai selendang ini, saya seperti kerasukan. Tidak bisa berhenti menari kalau saya mendengar suara gending. Dan setiap saya menari memakai selendang ini, saya seperti melihat sosok Sri yang gak bisa berhenti menangis dan meminta tolong. Sri, kita cari di sekitar sini aja ya. Iya, tapi mendingan kita carinya jangan jauh-jauh. Nanti kita kena hukuman lagi, kayak semalam, kayak aku ceritain tadi. Lagian kalau jauh-jauh serem. Kamu masih takut? Udahlah, kan ada aku. Takut ya? Ya udah, yuk kita cari obat buat penelitian. Oke, yuk. Halo, Nda? Apa? Lu udah ketemu sama Rayu? Sri, si pemilik selendang itu meninggal nggak wajar. Dah, jangan-jangan Sri lagi nyoba nyampain sesuatu lewat mimpi lu, Nda. Yaudah, oke. Ntar lu kabarin gue aja ya. Bye. Indah udah ketemu sama penari yang semalam. Dan pemilik selendang itu meninggal nggak wajar. Pak. Kenapa kamu nyebut nama Sri? Jangan sebut nama dia. Awas. Kalau kamu berani nyebut nama dia, tahu sendiri akibatnya. Pak, apa ini, Pak? Pak, handphonenya, Pak. Rai, udah ya, Rai. Jangan cari tanamannya jauh-jauh. Emangnya kenapa sih kalau ke hutan? Kamu takut ya? Yaudah, dari sini aja ya. Beneran, Rai. Ya. Kamu baik banget sih. Halo? Hai, Street. Apa? Jadi pemilik selendang itu udah meninggal? Yaudah, ntar lo kabarin gue lagi ya. Oke, bye-bye. Beneran? Indah udah ketemu sama penari yang semalam. Dan katanya pemilik selendang itu udah meninggal, Don. Dan penari yang semalam itu selalu kesurupan kalau pakai selendang itu. Kayak ngerasain keberadaannya Sri. Aduh, mesti diobatin, ntar infeksi lagi. Aku buatin ya. Ini yuk. Tahan ya, Don. Iya, Rai. Yaudah, kamu tunggu sini dulu ya, biar aku cari obat ke dalam. Tapi jangan lama-lama ya, Rai. Sembuh. Assalamualaikum. Kalian harus lihat ini.
datengin gue semalam di mimpi gue, guys. Guys, bilang kita. Lo tau gak? Menurut cerita Rahayu, penari yang semalam, dia meninggal itu karena hanyut di sungai. Terus jasadnya sampai sekarang belum ditemuin. Gue pengen cari di sungai itu. Ini bagus. Bersama kita lukis cerita teman sejati. Kita sang putri teman sejati. Kita sang putri teman sejati. Aku yakin deh. Udah bikin semuanya. Ya, kamu di sini aja ya. Jaga-jaga siapa tahu aja. Kalian tidak apa-apa? Makasih ya, Pak. Kalau kukira dia pasti si Jono karena tangannya kayu. Kalian ngapain di sini? Kita lagi selidikin Sri, Pak. Penari yang katanya meninggal hanya di kali ini. Soalnya dia datang di mimpi saya dan dia minta tolong. Kematian Sri memang tidak wajar. Tempat ini tidak bersahabat buat kalian. Kalian harus hati-hati, ya. Jangan sampai terjadi sesuatu terhadap kalian. Iya, Pak. Tempat ini tidak ramah. Hati-hati, nak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Dilan, kamu ngerasa nggak? Kayaknya ada yang mau gagalin rencana kita deh untuk selidikin kematiannya Sri. Iya, aku juga. Harus lebih hati-hati ya. Kamu hati-hati. Aku jadi makin khawatir sama kamu. Kamu nggak usah khawatir. Kamu kan selalu ada dekat aku. Selalu jagain aku kan? Andi, kayak ada suara jejak kaki, tapi nggak ada siapa-siapa. Ya
Aneh. Kayaknya ada yang ikutin kita. Iya. 1, 2. Ada siapa-siapa? Aneh. Ini kali ya? Oh, juga nggak tahu. Tapi bisa aja jadi. Tapi gimana-mana semuanya mirip. Ya juga sih. Ini gimana? Wah! Kyo, Kyo, lu apa-apaan sih ya? nggak lucu tau. Gua ngeliat kalian tegang. Gimana itu nggak bisa lucu? Gitu aja lo takut, Cindy. Gimana sih lo? Kaget gua, bro. Kyo, kamu mimisan lagi? Lu nggak apa-apa? Iya. Nggak apa-apa. Santai aja ya. Oke. Kita cari apa nih ya? Kita lagi cari pohon buat obat penelitian. Terus obatnya ada di sini. Ya nggak tahu, makanya nyari. Iya. Nah, terus ngapain kita lihat pohon ini kalau nggak tahu ada obatnya di sini? Kalian ini bagaimana sih? Mengapa gagal? Harusnya kalian mencegah mereka. Maaf, Kang. Tapi kayaknya mereka punya kekuatan aneh, Kang. Kekuatan aneh apa? Mana mungkin? Pokoknya kalian harus mencegah remaja-remaja kota itu untuk mencari lebih lanjut soal Sri. Ngerti? Ngerti, Kang. Ngerti, Kang. Singkirkan mereka. Iya, Kang. Ayo. Permisi, Kang. Sana. Jadi ya.
Kamu lihat aja, Terry. Aku akan gagalin apapun misi mereka. Tapi gimana caranya, Tante? Mereka itu kan bertiga, dan Tante cuma sendirian. Terry, kamu jangan ngerendahin aku dong. Kamu lupa ya? Aku akan cari Astrid. Aku akan cari Raya. Gawat. Indah mau masuk ke pusaran air itu. Aku harus nolongin dia. Sang Putri. Sang Putri. Gawat. Indah mau masuk ke pusaran air itu. Aku harus nolongin dia. Dik, kamu tunggu di sini ya. Oke, hati-hati ya. Iya.
siapa? Bu Maya pasti bikin kekuatan untuk bantu aku. Udah berapa lama nih ini aku nggak muncul-muncul ya? Ya Bu Maya. Dilon gawat. Indah dia masuk ke dalam pusaran air itu. Kamu harus nolongin dia. Hah? Indah. Dilon. Ya Bu. Jangan kamu yang nolongin dia. Ini sangat berbahaya, Dilon. Kamu harus cari cara lain untuk nolongin Indah. Loh Bu, tapi gimana? Saya kan harus nyelamatin Indah sekarang. Jangan, Dilon, jangan. Dengerin Ibu, ini lebih berbahaya dari biasanya. Kamu bisa nggak selamat kalau kamu tetap ngotot ke sana. Sekarang Ibu minta, sekarang kamu coba cari tim SAR dan panggil semua warga untuk membantu. Cari di sungai itu. Dan jangan lupa, sekarang kamu hubungin Astrid dan juga Raya ya. Oke. Mungkin emang udah waktunya dia buat pergi. Sang putri. Sang putri. Set. Gimana? Halo, Lon? Halo, Trit. Bu Maya telepon gue. Bu Maya bilang ini ke bawah arus dalam air nih. Yaudah. Lu tenang aja, nanti gue cari lagi ya. Yaudah, bye.
Di, kayaknya aku harus libur lagi. Indah menghilang, aku harus cari dia. Udah oke, kamu take care ya. Iya. Oke, Lon. Dan gawat. Kata Dilo Indah ke bawah arus, aku harus samperin dia. Mau ketemuin nggak? Tidak usah ngomongin sama dia. Tapi Udah, gak apa-apa. hati-hati ya, Ray. Ya, hati-hati sana, balik sana. Lo yang sabar ya. Gue juga ikut sedih kok soal Indah. Mungkin emang udah waktunya dia buat pergi. Mungkin ini petunjuk biar lo tuh bisa cari cewek baru. Mau apaan sih lo, Ter? Lo gak suka ganggu gue lah. Dilan! Ya! Ih, belagu banget sih Dilan. Nolak gue terus. Gue sumpahin, Indah gak bakal bisa balik. Kamu sudah dekat. Kamu harus tolong saya. Tolong, kamu sudah dekat. Kamu harus tolong saya. Kamu harus tolong saya. Astagfirullahaladzim, sosok wanita itu lagi. Syukurlah Mbak, sudah sadar. Maaf, saya ada di mana ya? Mbak di rumah kami, di desa Negrasari. Kami jadi ingat peristiwa 1 tahun yang lalu ketika kami menemukan seorang wanita yang hanyut di kali di tempat Mbak tadi ditemukan. Sosoknya seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya wanita itu berambut panjang, hidung mancung, dan kulitnya agak bersih, Mbak. Tolong saya. Kamu sudah dekat. Kami membawa ke rumah dan merawatnya. Hati-hati. Kasihan juga. Astagfirullahaladzim. Wanita ini ternyata hamil. Amin. Dan saat itu juga kami baru sadar kalau dia baru mengandung. Bagaimana, Bu? Cepat panggil bidan, Pak. Iya. Baik, Bu. Bidan. Tolong biarkan Bu ya. Sabar ya, yang sabar ya.
jaga anak saya. Tolong temukan buku harian itu. Merasa mendapat amanah, kami mencari buku harian itu. Dan sepertinya kami ada yang menuntut bahwa kami akan berhasil untuk menemukan buku harian itu, Pak. Woi, ketemu, bukunya ketemu. Oh ya, yuk, aja yuk. Dia bukunya nih. Udah, yuk kita ke desa. Ayo, desa. Boleh saya lihat buku hariannya? Sebentar, Mbak. Saya ambilkan dulu. Ini, Mbak. Hari-hariku sebagai penari ronggeng sangat bahagia. Tapi aku melakukan kehilafan. Aku termakan bujuk rayu cinta Kang Wiryo. Melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum menjadi suami istri yang sah. Sampai akhirnya aku hamil. Tapi saat aku mau memberitahu Kang Wiryo, ternyata bukan hanya Sri, tapi aku juga akan membungkam mulut kamu. Sang putri. Sang putri. Sri itu semakin tua. Sebentar lagi dia juga tidak laku jadi penari. Kamu akan aku jadikan penari ronggeng berikutnya. Asalkan kamu mau sama aku. Tapi Kang, aku kan gak enak sama Mbak Sri. Tenang saja. Aku akan singkirkan dia. Tega. Akang ingin meninggalkan aku hanya karena untuk mendapatkan Rahayu. Akang harus tahu kalau sekarang Sri sedang mengandung. Apa Sri? Kamu harus menggugurkan kandungan itu. Harus. Sri nggak mau. Harus. Enggak, jangan, enggak.
Sri? Hah? Bukan hanya Sri, tapi aku juga akan membungkam mulut kamu. Ya! Hentikan! Jangan ikut campur. Minggir. Kamu jangan ikut campur. Sri! Aku harus menulis Kang Wiryo yang ada di balik semua ini. Tapi aku harap aku bisa melahirkan bayiku. Dan aku harap ada orang yang baik hati yang bisa menjaganya setelah aku gak ada nanti. Karena aku tahu waktuku gak akan panjang lagi. Kita bawa yuk, kita bawa. Saya harus kasih tahu semuanya. Pak, saya tahu Sri tinggal di mana. Boleh nggak saya bawa bayinya Sri untuk memenuhi amanat terakhir Sri? Boleh. Pak, gimana Pak? Ada? Belum ketemu Mas. Lon, lebih baik kita istirahat aja dulu ya. Kita besok lanjutin, gimana? Gue gak bisa ya. Gue mau istirahat gimana? Gue panik yo. Lo lihat dong, gak ketemu sampai sekarang. Gue bingung banget tau gak? Tadi tuh Ina sama gue. Bisa gak tahu lagi di bawah ada apa-apa. Lo gak bisa nyalain diri lo sendiri ya. Sementara kita cuma bisa berdoa aja. Ya dia selamat. Hah? Ya! Nah. Dah. 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 Nah, kamu dari mana aja sih, Nah? Kita semua panik tau nggak nyariin kamu. Itu bayi siapa? Kok lo bawa bayi segala?
ntar aku ceritain ya. Tapi sekarang kita harus cari Pak Wiryo sama Pak Jono dan semua warga. Ayo Pak. Ayo. Saudara-saudara, satu remaja Jakarta itu telah hilang. Sebelumnya diserang oleh orang bertangan kayu, bertopeng. Bukan begitu adik-adik? Iya, tapi... Tak ada tapi-tapian. Walaupun Jono itu kepala desa ini, tapi dia telah melakukan kejahatan. Tangkap dia! Ayo tangkap dia! Kamu jangan memfitnah saya. Aku tidak memfitnah kamu, Jono. Aku juga tahu kau cemburu kan? Sri dekat dengan aku. Dan kamu juga yang membuang Sri ke kali. Tangkap dia! Tangkap! Ayo, tangkap dia. Ayo. Berhenti! Bukan Pak Jono yang melakukan semua ini, tapi Pak Wiryo. Kau berani fitnah saya? Buktinya semua di sini. Dan bayi ini adalah bayi Pak Wiryo sama Sri. Bayi yang gak berdosa yang telah membuat Pak Wiryo gelap mata dan menyingkirkan Sri. Lebih baik aku kabur dari sini. Sebenarnya, aku sudah tahu kalau Wiryo itu adalah pelakunya. Karena aku ada di sana. Aku melihat semuanya saat Wiryo dan kamu berkelahi di tepi kali itu, Jono. Bukan hanya Sri, tapi aku juga akan membungkam mulut kamu. Ya! Jangan ikut campur. Tinggi. Kamu jangan ikut campur. Namun, karena keinginan aku untuk menjadi penari ronggeng terlalu besar, aku tutup mulut. Tapi semakin hari, rasa bersalah aku semakin besar. Dan aku terus dihantui dengan Sri. Dan aku terus cari cara untuk mengungkapkan semuanya. Termasuk, aku selalu berpura-pura kerasukan arwah Sri untuk minta tolong. Jadi, semua itu cuma pura-pura? Iya, itu semua untuk memancing kecurigaan kalian. Aku lega, akhirnya semua ini berakhir. Dan Wiryo bisa ditangkap. Ayo, coba, ayo. Saya juga nggak berani mengadukan apa-apa. Karena saya dan bapak saya, Mbah Cimbrong, punya utang banyak sama. Boleh saya menggendongnya? Boleh, Pak.